Tahun 2019, dunia ketawa saat Donald Trump bilang dia mau membeli Greenland dari Denmark. Media bilang dia gila, netizen bikin meme. Denmark bahkan bilang ide itu absurd. Tapi coba kita pakai logika sebentar. Apakah Trump sebodoh itu? Atau dia satu-satunya yang panik melihat apa yang sedang terjadi di atap dunia? Faktanya, ini bukan pertama kali Amerika mau membeli Greenland. Tahun 1946, Presiden Harry Truman pernah nawar pulau ini seharga 100 juta USD dengan harga emas. Kenapa? Karena Greenland bukan sekedar bongkahan es. Ini adalah kapal induk alami terbesar di dunia yang posisinya tepat di mulut Amerika Utara. Di sini ada Thule Air Base, pangkalan militer AS paling utara. Dari sini, AS bisa mendeteksi rudal nuklir Rusia dan Cina lebih cepat daripada dari dataran Amerika. Tapi, masalahnya bukan cuma soal pertahanan. Masalahnya adalah esnya mencair. Dan bagi negara adidaya, es mencair bukan bencana lingkungan. Itu adalah undangan perang. Selamat datang di perebutan real estate paling mahal di abad 21. Lalu, kenapa Greenland? Kenapa Arktik? Jawabannya ada di smartphone yang kalian pegang sekarang. Rare Earth Elements atau logam tanah jarang. Greenland menyimpan salah satu deposit rare earth terbesar di dunia yang belum disentuh. Dunia sekarang disandera Cina oleh rare earth. Tanpa logam ini, Amerika nggak bisa bikin jet tempur F-35, nggak bisa bikin rudal presisi, dan transisi ke mobil listrik bakal gagal total. Amerika desperate butuh supply alternatif dan Greenland adalah kuncinya. Tapi tunggu, itu baru permulaan. Di bawah Laut Arktik tersembunyi 13% cadangan minyak dunia yang belum ditemukan, dan 30% gas alam dunia, nilainya triliunan dolar. Dulu ini nggak bisa diambil karena ketutup es tebal. Sekarang esnya hilang dan semua negara bawa sedotan masing-masing. Kalau kita bicara Arktik, tuan tanahnya bukan Amerika, tapi Rusia. Rusia punya garis pantai Arktik terpanjang di dunia, lebih dari 24.000 km, dan Putin sudah sadar ini sejak lama. Coba lihat data ini. Ini memalukan buat Amerika. Rusia punya lebih dari 40 kapal pemecah es, beberapa bertenaga nuklir yang bisa berlayar bertahun-tahun tanpa isi bensin. Amerika cuma punya 2, itu pun sudah tua. Di Arktik, kalau lo nggak punya icebreak, lo nggak punya akses. Rusia rajanya di sini. Rusia nggak main-main. Mereka membangun kembali pangkalan militer era Soviet, menaruh sistem rudal S-400 di kutub utara. Pesannya jelas, ini halaman depan rumah gue, jangan macam-macam. Disinilah Cina masuk. Cina secara geografis bukan negara Arktik, tapi mereka mendeklarasikan diri sebagai Near Arctic State. Aneh kan? Alasannya satu, duit. Cina sedang membangun Polar Silk Road, jalur pelayaran lewat kutub utara atau Northern Sea Road, memangkas waktu perjalanan dari Asia ke Eropa hingga 40%. Itu hemat bahan bakar jutaan dolar per perjalanan. Masalahnya, jalur ini lewat depan rumah Rusia. Cina pintar, mereka investasi besar-besaran di proyek gas Rusia, yaitu Yamal LNG. Mereka kirim kapal riset Shuelong atas nama Science, padahal sedang memetakan jalur kapal selam dan deposit mineral. Cina butuh sumber daya, Rusia butuh duit dan teknologi. Ini adalah marriage of convenience yang bikin Amerika panas dingin. Sadar kalah start, Amerika panik. Tahun 2020, AS membuka kembali konsulat di Nuuk, Greenland. Telah tutup puluhan tahun, mereka kucurkan bantuan jutaan dolar buat penduduk Greenland. Tapi ada satu faktor yang sering dilupakan, rakyat Greenland itu sendiri. Mereka ingin merdeka penuh dari Denmark, tapi ekonomi mereka belum kuat. Pilihannya sulit, tetap sama Denmark atau merdeka tapi menyerahkan sumber daya alamnya ke penawaran tertinggi, bisa jadi Cina atau Amerika. Cina sempat mau bangun 3 bandara di Greenland, Amerika langsung telepon Denmark, blokir proyek itu. Amerika nggak akan biarkan Cina punya pijakan di zona pertahanan mereka. Greenland sekarang jadi medan tempur diplomatik. Jadi apa kesimpulannya? Isu iklim bagi kita adalah bencana, tapi bagi negara adidaya ini adalah peluang bisnis dan militer. Arktik bukan lagi tempat sunyi yang dihuni beruang kutub. Ini adalah Timur Tengah yang baru, medan konflik energi masa depan. Pertanyaan logisnya, buat kita di Indonesia, kalau jalur perdagangan dunia pindah ke utara, apa kabar Selat Malaka? Apakah kita masih relevan? Atau kita cuma jadi penonton saat raksasa dunia berebut kutub utara? Sampai jumpa di video berikutnya.